Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Aku mau ajak kalian bayangin ini sebentar ya guys. Satu hari, kamu tinggal di kota paling mewah di dunia. Tetangga kalian tuh sultan semua, anak-anak kamu pun sekolah di gedung tertinggi seantero negara, dan di jalanan bisa ketemu selebriti Hollywood lagi jalan-jalan. Terus tiba-tiba semua orang tuh kabur. Gak ada perang nuklir, gak ada juga serangan alien. Mereka cuma ninggalin kota itu gitu aja, bawa baju di badan doang, koper pun masih di lemari, makanan masih di meja, mobil juga masih di parkiran. Kedengeran kayak plot film horor gak sih? Padahal ini beneran kejadian di 8 kota yang bakal aku bahas kali ini. Dan percaya deh, nomor 1 bakal bikin teman-teman mikir ulang ya tentang satu kesalahan manusia yang gak bisa dihapus dalam ribuan tahun. Oke, langsung aja ya. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 8. Kolmanskop, Namibia. Di tengah gurun pasir paling kering di Afrika, tiba-tiba muncul kota mewah lengkap sama kasino, teater, sampai pabrik es batu juga. Kedengarannya kayak Fata Morgana gak sih? Tapi ini kota beneran pernah ada loh. Awal tahun 1908, seorang pekerja rel kereta asal Jerman, ceritanya tuh lagi bersih-bersih pasir di gurun Namibia waktu dia nemu sesuatu yang bikin matanya nggak percaya. Sebuah berlian. Enak banget kan? Tinggal nungging doang di pasir, dapat berlian. Berita ini jelas nyebar cepat dan dalam hitungan bulan, orang-orang Jerman berbondong-bondong datang untuk bangun kota yang mereka kasih nama Kolmanskop. Yang bikin gila, mereka nggak asal bangun. Di tengah gurun pasir paling kering di Afrika, Kolmanskop ini punya pabrik es batu pertama di Afrika Selatan, rumah sakit dengan mesin X-ray pertama di belahan selatan bumi, sistem tram pribadi, bahkan kolam berenang. Di zaman yang mayoritas dunia masih pakai lampu minyak, warga Kolmanskop udah hidup full listrik. Tapi namanya kekayaan dari satu komunitas doang, ya pasti rawan ya. Nah makanya tuh guys, habis Perang Dunia I, harga berlian tuh anjlok dan orang nemu cadangan berlian yang jauh lebih gede di selatan Namibia. Satu persatu penduduk pada pergi, dan di tahun 1956, Kolmanskop resmi mati. Sekarang gimana tuh kabarnya? Gurun udah ngambil alih total ya teman-teman. Pasir masuk lewat jendela dan ngumpul di ruang tamu sampai setinggi pinggang orang dewasa. Ya estetik sih, tapi ngeri-ngeri sedep juga ya kalau sendirian ke sana. Nomor 7. Fordlandia, Brazil. Punya uang gak terbatas, punya gelar industriawan paling sukses di zamannya, tapi seorang Henry Ford pun tetap bisa bikin satu proyek yang gagal total loh. Ruginya bahkan setara 5 triliun di zaman sekarang. Jadi di tahun 1928, Henry Ford ini lagi frustrasi gara-gara pasukan karet dunia dikuasain Inggris dan juga Belanda. Solusinya apa? Gue bangun perkebunan karet sendiri aja deh. Tapi bukan perkebunan kecil ya. Dia beli lahan 10.000 km persegi di tengah Amazon, yang mana itu setara 15 kali luasnya Jakarta, terus membangun replika kota Amerika di tengah hutannya. Namanya Fordlandia, lengkap dengan rumah sakit modern, sekolah, lapangan golf, bahkan hidran kebakaran gaya Detroit. Masalahnya, Ford lupa nih sama satu hal. Dia lagi di Amazon, bukan di Michigan. Dia maksain orang Brazil makan oatmeal dan juga peach kalengan, ngelarang alkohol, dan wajibin square dance setiap malam. Pekerja jelaslah pada stres berat, makanya di Desember 1930, kerusuhan pecah. Pekerja ngancurin kantin, balikin truk ke sungai, dan ngusir manajer Amerika sampai kabur ke hutan ya guys. Namun masalah terbesarnya ada di pohon karetnya sendiri. Karena ditanam terlalu rapat, jamur daun nyerang dan juga semua pohon jadi mati. Hasilnya, 17 tahun proyek, 0 tetes karet masuk ke mobil Ford. Dan fun fact paling ironinya adalah Henry Ford sendiri nggak pernah sekalipun nginjek tanah yang dia bangun loh guys. Nomor 6. Wittenoom, Australia. Ini bukan cuma kota mati, ini kota yang dihapus dari peta karena cuma dengan nafas aja kamu bisa mati pelan-pelan. Di tahun 1950-an, kota Wittenoom di pedalaman Australia Barat menjadi satu-satunya pemasok asbes biru di seluruh Australia. Zaman itu, asbes dianggap material ajaib di mana tahan api, tahan panas, tahan listrik, dan permintaan global lagi gila-gilaan. Sekitar 20.000 orang pernah tinggal dan juga kerja di sini, dan bukan cuma hidup biasa, tapi hidup sejahtera. Namun masalahnya, mereka nggak cuma menjual asbes ya. Mereka pakai sisa tambangnya buat nutup jalanan, dijadiin urukan taman main anak, bahkan ditaburin di runway bandara dan juga halaman sekolah.
Anak-anak main pasir, padahal pasirnya adalah limbah asbes biru. Serbuk asbes yang kehirup masuk ke paru-paru dan juga nempel permanen, lalu nunggu 20-30 tahun sampai berubah jadi mesotelioma, kanker paru-paru yang hampir selalu fatal. Sampai sekarang lebih dari 2.000 orang udah meninggal, termasuk anak-anak yang dulu main pasir di taman itu ya. Di tahun 2007, pemerintah Australia melakukan hal yang belum pernah dilakuin negara manapun, yaitu mereka menghapus Wittenoom dari peta. Rambu dicopot, listrik diputus, dan area 46.000 hektar di sekelilingnya pun dinyatakan sebagai zona terkontaminasi paling parah di belahan selatan bumi. Di Google Maps pun nih, Wittenoom tuh faktanya udah nggak ada lagi loh. Nomor 5. Port Royal, Jamaica. Sebelum Las Vegas, sebelum Bangkok, sebelum kota gelap manapun di dunia, ada satu kota yang dijuluki kota paling berdosa di bumi ya guys. Dan dia nggak cuma mati, dia ditelan laut. Jadi pada abad ke-17, Port Royal di Jamaica ini adalah pelabuhan paling sibuk di seluruh Karibia. Tapi reputasinya tuh gila, ini markas bajak laut paling terkenal pada zaman itu. Henry Morgan, Blackbeard, dan kru-kru rampok kapal Spanyol pergi ke sini deh. Di sepanjang jalan Port Royal ada bar, ada kasino, ada rumah bordil, dan emas rampasan yang literally tumpeh-tumpeh di trotoar deh. Bahkan surat kolonis Inggris zaman itu aja nulis begini, di Port Royal emas lebih banyak dari batu. Namun di tanggal 7 Juni 1692 jam 11.43 siang, gempa bumi dahsyat mengguncang Jamaica. Dan disinilah plot twistnya ya teman-teman, Port Royal itu dibangun di atas pasir jenuh air, bukan batu. Makanya waktu gempa terjadi, tanahnya mengalami fenomena soil liquefaction, di mana pasir berubah sifat jadi seperti cairan. Dalam 2 menit doang, 2/3 kota tuh langsung tenggelam ke dasar laut. Bangunannya, orangnya, emas-emasnya amblas semua deh. Sekitar 2.000 orang tewas seketika. Zaman itu, orang Eropa bilang ini azab Tuhan. Tapi pelajaran dari Port Royal justru jadi fondasi ilmu rekayasa gempa yang dipakai untuk mendesain gedung-gedung di Jakarta, Tokyo, sama San Francisco. Reruntuhannya sekarang jadi situs warisan UNESCO di dasar laut ya, atau sering disebut juga sebagai Atlantis versi Karibia. Nomor 4. Pulau Hashima. Bayangin 5.300 orang dijejelin di pulau yang luasnya cuma sekitar 6 lapangan bola dong. Jakarta aja udah padat banget kan sekarang. Nah, Hashima ini 5 kali lebih padat dari Jakarta. Pada tahun 1959, Pulau Hashima dilepas pantai Nagasaki, atau yang lebih dikenal Gunkanshima alias Pulau Kapal Perang, resmi jadi tempat paling padat di dunia. Luas pulaunya cuma sekitar 6,3 hektar ya guys. Sebagai gambaran, itu tuh cuma 1/25-nya luas GBK deh. Tapi di atas lahan sekecil itu, Mitsubishi bangun 9 lantai apartemen beton pertama di Jepang, sekolah dengan elevator, bioskop 400 kursi, pachinko, kolam renang, bahkan rumah bordil. Kepadatannya 83.500 orang per kilometer persegi, atau 5 kali lebih padat dari Jakarta sekarang ya. Gila nggak tuh? Tapi kok bisa sih sesejahtera itu? Nah, ini karena di bawah lautnya ada tambang batu bara yang nyumbang bahan bakar utama industri Jepang. Gajinya sih tinggi banget. Bayangin di tahun 1960, 100% rumah di Hashima udah punya TV berwarna, padahal di daratan Jepang baru 10%. Namun waktu dunia pindah dari batu bara ke minyak bumi, Hashima jelas jadi nggak berguna lagi ya. Makanya sejak tanggal 15 Januari 1974, Mitsubishi tutup tambangnya ini ya guys. Dalam 3 bulan seluruh penduduk pulau pergi semua. Dan sekarang Hashima menjadi situs warisan UNESCO sejak 2015. Bentuk pulaunya yang mirip kapal perang pun bikin dia kepilih jadi inspirasi markas musuh di film James Bond Skyfall loh. Nomor 3. Kitsault. Yang lain kota mati biasa, rumahnya tuh hancur, rumputnya kering. Tapi Kitsault ini beda ya, lampu-lampunya tuh masih nyala, rumputnya tuh masih dipotong, cuma nggak ada manusia sama sekali. Di tahun 1979, perusahaan Amerika bernama Phelps Dodge menemukan 109 juta ton molybdenum, sebuah logam untuk mengeraskan baja di bawah hutan British Columbia, Kanada ya teman-teman. Mereka tuh butuh tambang, butuh pekerja, dan butuh kota untuk menempati pekerjanya. Jadi dalam 2 tahun mereka bangun Kitsault dari nol.
Bukan kota gubuk-gubukan ya, tapi kota mewah lengkap dengan mall, kolam renang, bowling, pub, rumah sakit, perpustakaan, dan 300 unit rumah gaya suburban Amerika. Total biayanya itu sekitar 2 triliun di zaman sekarang loh. Penduduknya pun mulai pindah pada awal tahun 1981. Tapi cuma 18 kemudian atau di November 1982, harga molybdenum dunia anjlok gara-gara resesi global. Makanya, sejak Juli 1983, semua penduduk dapat surat pengusiran. Beberapa sih nolak pergi ya dan sampai harus diusir paksa. Tapi ini bikin Kids Salt beda dari kota mati yang lain. Listriknya tuh tetap nyala sampai sekarang, airnya tuh tetap mengalir, rumput tetap dipotong secara rutin. Dan di tahun 2004, seorang pengusaha Kanada India yaitu Chris Shansutantiran membeli seluruh kota ini dengan harga $5,7 juta dan ngabisin $25 juta lagi untuk maintenance. Makanya, kalau kamu masuk ke Kids Salt hari ini, rasanya kayak naik mesin waktu ke tahun 1982 deh. Buku perpustakaan masih ada di rak, infus di rumah sakit expired pada tahun 1983, tapi jelas nggak ada manusia sama sekali di sana. Nomor 2. Varosha, Siprus. Destinasi liburan paling elit di Mediterania, faktanya bisa hilang dalam semalam loh. Sekarang gimana tuh? Penyu laut yang ngisi pantainya dong guys. Jadi di tahun 1970-an, Varosha di Siprus ini adalah Monaco-nya Mediterania Timur ya. Daftar pengunjung regulernya tuh bikin ngiler. Ada Elizabeth Taylor, Bridget Bardot, Richard Burton, sampai Raquel Welch segala dong. Harga tanah per meter di Varosha pada zaman itu mungkin sebanding ya sama di Manhattan. Hotel-hotelnya pun ngalahin Monaco dan pantainya jelas ngalahin Santorini. Tapi di tanggal 20 Juli 1974, Siprus tiba-tiba diinvasi militer Turki. Makanya dalam hitungan hari aja, 39.000 penduduk Varosha lari bawa baju di badan mereka doang dong. Serius? Makanan pun masih ada tuh di atas meja restoran. Mobil Mercedes baru aja masih ada tuh di showroom dan belum sempet ya dikirim ke pemiliknya. Mereka ngira bakal balik lagi dalam beberapa hari, tapi nyatanya enggak ya. Militer Turki nutup seluruh kota dengan kawat berduri dan ngelarang siapapun masuk, bahkan pemiliknya sendiri. Varosha jadi kota sandera yang dijadikan alat tawar politik selama lebih dari 50 tahun. Sekarang hotel-hotel mewah itu udah rusak parah, atapnya tuh runtuh, akar pohon nembus lantai marmer, dan karena nggak ada manusia selama 50 tahun, ekosistem pantainya pulih total. Penyu laut langka pada balik lagi untuk bertelur, dan sekarang Varosha jadi salah satu habitat penyu paling produktif di Mediterania. Nomor 1. Pripyat. Bayangin kota yang mati dalam semalam dan menurut ilmuwan baru bisa ditinggali manusia lagi ribuan tahun dari sekarang. Iya, ribuan, bukan ratusan. Di tanggal 26 April 1986 pada jam 1:23 dini hari, reaktor nomor 4 PLTN Chernobyl di Ukraina, zaman itu masih Uni Soviet, meledak dong guys. Kota Pripyat yang khusus dibangun untuk pekerja PLTN dan keluarganya, letaknya tuh cuma 3 km dari titik ledakan. Tapi ini nih yang paling ngeselin. Pemerintah Soviet malah nutup-nutupin kejadiannya dong. Mungkin malu kali ya. Makanya selama 36 jam, 49.000 penduduk Pripyat tuh hidup seperti hari biasa. Anak-anak sekolah, pasarnya buka, bahkan ada yang nikahan. Padahal radiasi di atas mereka udah setara ratusan bom atom Hiroshima loh. Baru deh pada tanggal 27 April sore, evakuasi dimulai. Warga dikasih instruksi bawa barang secukupnya. 3 hari lagi pulang kok. Namun nyatanya mereka nggak pernah pulang. Dan ini detail paling ngeres yang jarang dibahas ya. Di pusat kota ada taman hiburan yang harusnya dibuka pada tanggal 1 Mei 1986 atau 5 hari setelah ledakan. Kincir ria warna kuningnya udah selesai dirakit, komedi putarnya pun udah dites. Tapi tempat itu nggak pernah dibuka untuk umum. Sekarang, kincir ria kuning itu jadi simbol paling ikonik dari bencana Chernobyl, sebuah monumen dari hari bahagia yang nggak pernah kejadian. Ilmuwan ngitung Pripyat baru akan aman ditinggali puluhan ribu tahun lagi. Jadi jelas ini bukan cuma kota mati, tapi ini tuh monumen dari satu kesalahan yang gak bisa dihapus. So, itu dia 8 kota yang dulu paling kaya di dunia, tapi sekarang jadi kota hantu. Kalau kamu ditanya, dari 8 kota ini, mana sih yang paling gila menurut kamu? Komen di bawah, dan kalau suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya ya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.